Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sahabat dunia santri juga balad Kebong Badodong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam acara Kultum Ramadan pada sore hari ini saya Udef Desantri insyaallah akan mengisi kajian atau kultum pada segmen ngabuburit bareng Desantri juga balad Kebong Badodong. Ada sebuah simulasi jika air yang dia mengalir dari hulunya itu, kemudian kita tampung, kita bendung si air itu, terus saja kita bendung sampai sekuat tenaga kita, air itu kita bendung. Tapi karena terus-terusan derasnya air itu, sehingga yang terjadi adalah karena kita tidak ada pembuangan dari bendungan itu, maka yang terjadi jika airnya tidak meluap ke atas, bisa saja tanggulnya atau bendungannya itu jebol. Nah, seperti itu juga harta yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Bahwa Allah memberikan rizki itu, Allah memberikan kita milik, baik itu berupa harta atau apapun itu Allah terus berikan secara terus-menerus, mengalir terus-menerus sepanjang hayat kita. Sementara seperti air yang kita bendung tadi, jika air yang kita bendung itu tidak ada pembuangan, maka yang terjadi adalah tanggulnya atau bendungannya itu jebol, atau bisa saja airnya meluap. Kalau bahasa Jermannya limpas ya. Limpas itu. Nah, rizki pun seperti itu. Allah terus saja memberikan kita rizki, sementara kita tidak memberikan rizki itu, kita tidak menginfakkan rizki itu kepada orang lain. Lalu apa yang terjadi? Bisa saja Allah membuat rizki yang telah kita miliki itu diambilnya dengan cara yang tidak terduga. Seperti kita sakit, atau kita terkena bencana, banjir, kebakaran, atau apapun itu, musibah yang mungkin nantinya akan menjadikan harta yang kita miliki itu akan berkurang sesuai apa yang Allah rencanakan atau sesuai kehendak Allah. Karena seperti air tadi, ketika kita tidak ada pembuangan untuk membuangnya, maka tidak keluarnya si air itu dengan cara yang tidak kita duga sama sekali. Bisa saja tanggulnya jebol atau mungkin si airnya meluap ke atas gitu. Seperti itu pun harta yang kita miliki. Jika manusia tidak meninfakkan, tidak mensodakokan rizkinya atau harta yang dimilikinya, maka Allah akan mengambil dengan caranya sendiri. Allah mempunyai cara tersendiri untuk dia mengambil harta yang telah dia berikan atau yang telah dia titipkan kepada kita. Nah, ikhwan fillah, maka dari itu banyak sekali ini dalil-dalil yang menerangkan atau memberitahukan kepada kita tentang pentingnya bersedekah, tentang pentingnya berinfak atas harta yang kita miliki. Ini ada ayat yang menerangkan tentang keutamaan bersedekah, supaya umat mukmin, orang-orang mukmin itu gemar bersedekah, maka Allah memberikan orang mukmin itu semacam balasan kepada orang-orang mukmin yang tentunya ini kalau kita perhatikan, balasan ini sangat menggiurkan jika kita melihat ayat 134 dari Al-Quran Surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan
dari Rob kalian wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya itu meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana surga itu dituliskan atau Allah catatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas seperti apa orang yang bertakwa itu sehingga dia bisa mendapatkan surga dan ampunan dari Allah sesuai yang disebutkan barusan? Bahwa orang yang mampu mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah mereka diantaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dialah orang-orang yang mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan dia luas, lapang, wadoro, ataupun dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia susah payah. Nah, itu salah satu kriteria supaya seseorang mencapai derajat takwa itu, salah satunya adalah bersedekah ketika dia lapang, ketika dia punya kelebihan harta, ketika dia punya keleluasaan, maka berinfaklah supaya kita bisa mencapai derajat takwa dan kita bisa mendapat magfirah atau ampunan dari Allah, juga mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Jika kita perhatikan bahwa matematika atau hitung-hitungan dunia itu, jika kita mempunyai bilangan 2, kemudian kita kurangi 1, maka hasilnya adalah 1. Itu matematika dunia. 2 kurang 1 itu 1. Tapi matematika akhirat itu sungguh luar biasa, ikhwan fillah, bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa pengurangan harta yang kita miliki itu justru di mata Allah itu bukan berkurang, tetapi malah berlipat ganda, ratusan kali oleh Allah itu dilipat gandakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, jelas sudah dalam ayat tersebut disebutkan bahwa matematika akhirat itu, bahwa jika di dunia 2 dikurang 1 itu sama dengan 1 hasilnya, tetapi di akhirat itu justru 2 dikurang 1 itu sama dengan 700 gitu. Jadi kalau kita menginfakkan 1 butir, maka Allah akan menggantinya dengan 7 bulir, di mana tiap-tiap bulir itu akan menghasilkan 100 butir kembali. Jadi simpelnya 2 dikurang 1 itu bukan 1, tetapi 700. Ya, jadi ini keajaiban bersedekah, keajaiban berinfak, apalagi dalam bulan Ramadan. Ini saya sarankan, karena apa? Karena Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana setiap amal itu dilipat gandakan, terutama dalam bersedekah, membantu sesama yang tidak atau yang kurang mampu. Ini di bulan Ramadan ini adalah kesempatan besar untuk kita. Jika di bulan biasa kita berinfak 1, Allah akan balas 700, maka kemungkinan besar jika di bulan Ramadan kita berinfak 1 akan dibalas oleh Allah itu dengan 1400 kali lipat. Itu saja mungkin dulu ya untuk kultum hari ini. Insya Allah besok dalam segmen ngabuburit bersama Dunia Santri dan juga Balad Gobong Badodong, insya Allah kita lanjutkan. Ini masih tentang bab keajaiban bersedekah. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan untuk kesempatan hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.